Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Di sini ada Angga Prastio dengan NIM B11 2020 06365, Ia Mutiara dengan NIM B11 2020 06385, Ardito Sunarno dengan NIM B11 2020 06542. Next. Materi dengan riset implementasi strategi komunikasi pemasaran berbasis digital pada LED Production Management. Latar belakang teknologi fotografi semakin hari semakin maju mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap foto yang berkualitas. Ini terlihat dari kualitas gambar yang diperoleh dari hasil cetak foto. Teknologi di bidang fotografi yang lebih maju juga menghemat waktu dalam pembuatan foto. Teknologi fotografi yang didukung fasilitas memadai sering dikenal dengan studio fotografi digital. Melihat peluang pasar yang masih besar dan menjanjikan, maka kami berinisiatif membuka usaha studio fotografi digital sendiri. Profil perusahaan yang kami identifikasi ini adalah LED Production Management, merupakan usaha di bidang fotografi yang berdiri sejak 2020 yang berfokus pada fotografi pernikahan yang berlokasi di Garuda 3 nomor 17 Peturungan Tengah Kota Semarang. Layanan LED Production Management meliputi paket fotografi pernikahan lengkap, sesi foto lamaran, sesi foto prewedding, sesi foto akad nikah yang memiliki tim yang solid dan berpengalaman yang siap mendokumentasikan setiap acara. Dimensi digital marketing produk, sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian agar produk yang dijual mau dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Ada price harga, sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Selanjutnya ada place atau tempat diasosiasikan sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk mencapai target konsumen. Sistem distribusi ini mencakup lokasi, transportasi, perdagangan, dan sebagainya. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas digital marketing ada sasaran pasar, teknologi, konten, anggaran, dan media sosial. Hasil data, dari hasil data yang kami dapatkan melalui wawancara dengan owner, diketahui LED Production Management menggunakan dua metode pemasaran, yaitu pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Berikut adalah media pemasaran yang digunakan LED Production Management. Di pemasaran digital, mereka menggunakan Instagram Feed, Instagram Story, Instagram Ads, TikTok Ads. Kemudian di pemasaran tradisional, mereka ada brosur, banner, dan flyer. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ardito. Analisis data pemasaran tradisional. Kelebihan. 1. Terbatas pada daerah geografis tertentu, sehingga memudahkan targeting audiens yang tepat. 2. Menjangkau audiens yang mungkin tidak terhubung dengan internet atau tidak memiliki akses ke media digital. 3. Dapat memberikan kesan yang lebih mendalam dan personal kepada audiens. Kekurangan. Biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasaran digital, terutama jika menggunakan media seperti televisi atau radio. 2. Sulit untuk mengukur efektivitas campuran pemasaran tradisional dengan tepat. 3. Tidak fleksibel dan sulit untuk diubah atau diperbarui dengan cepat. 4. Tidak selalu dapat menjangkau audiens yang luas, terutama jika hanya menggunakan media tradisional seperti iklan di surat kabar atau majalah. Analisis data pemasaran digital. Kelebihan. 1. Biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pemasaran tradisional, terutama jika menggunakan strategi seperti iklan berbayar di media sosial atau mesin pencari. Kedua, mudah untuk mengukur efektivitas campuran pemasaran digital dengan tepat, dengan menggunakan alat seperti Insight yang telah disediakan media sosial. 3. Fleksibel dan mudah untuk diubah atau diperbarui dengan cepat. 4.
dapat menjangkau audiens yang luas, terutama jika menggunakan strategi seperti iklan berbayar di media sosial atau mesin pencari. 5. Memungkinkan interaksi langsung dengan audiens seperti melalui fitur seperti komentar atau pesan direct di media sosial. Kekurangan. 1. Pesaing yang ketat. Di era digital saat ini, dapat menyebabkan persaingan yang ketat dan membuat sulit bagi perusahaan untuk menonjol di antara pesaingnya. Kedua, masalah privacy. Pemasaran digital seringkali menggunakan data pelanggan untuk menargetkan iklan promosi. Namun, penggunaan data ini dapat menimbulkan masalah privasi jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi masalah teknis atau gangguan, maka kemampuan perusahaan dalam menjalankan pemasaran digital mungkin terhambat. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pemasaran digital lebih baik dan lebih mudah daripada pemasaran tradisional. Karena pemasaran digital dapat secara cepat menyebar ke seluruh masyarakat karena penggunaan internet dan sosial media yang begitu banyak. Sehingga dapat dengan mudah untuk memperkenalkan usaha kita menggunakan pemasaran digital dibandingkan dengan pemasaran tradisional yang harus dilakukan secara door to door atau orang ke orang yang memakan waktu cukup lama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.